Kalau yang mau awet, pilihlah yang tidak cantik, kata Sidin. Kenapa? Karena tidak cantiknya itu awet. Seiring waktu tuh, hari bertambah hari malah tambah jelek. Tapi kalau seandainya kita memilih istri itu yang cantik, seiring waktu berubah. Yang tadinya kada cantik, coba lihat umur 45, 40, 50 sudah kada cantik lagi. Tapi kalau kita pilih awalnya kada cantik, awet, jadi kada cantiknya awet, ya kan? Kada cantik terus berakhir dengan tidak cantik. Kita pikir-pikir, oh iya juga lah. Kita pikir-pikir, kalau seandainya kita pilih yang cantik, lalu istri kita pamitan pingin keluar malam hari, kepingin beli sesuatu, kita barangkali agak ragu. Kenapa? Karena banyak yang mengintai. Kalau cantik, gitu. Banyak yang melihat, banyak yang menggoda kalau cantik. Tapi kalau seandainya istri kita maaf pada cantik lah, pamitan mau beli sesuatu malam hari, pergi. Kita tidak akan takut melepas akan istri kita yang maaf tidak cantik tersebut. Logikanya begitu tuh. Jadi maksudnya tidak penting cantik atau tidak cantik. Yang penting itu adalah cantik batinnya, cantik agamanya. Itu akan sangat membantu untuk supaya rumah tangga kita langgeng sampai akhir hayat. Jadi yang penting itu yang awal yang harus kita tekan akan, kemarin juga pernah kita informasikan, kalau mau memulai satu hubungan pernikahan, maka pondasinya adalah agama. Itu yang penting. Tidak suami, tidak istri, kedua-duanya harus memiliki pondasi agama. Backgroundnya harus background agama. Walaupun tidak harus dia mondok, laki-lakinya atau perempuannya, yang penting dia paham agama, dia ngerti agama. Jangan sampai keluarga kita keluarga yang bungul sekeluargaan. Pian barang pernah dengar cerita di YouTube itu, ada yang ceramah judulnya bungul serumaan. Mas suaminya kada paham di agama, istrinya kada paham di agama, jadi neneknya, abahnya, mamanya semua kada paham di agama, sehingga mandi junub gin kada tahu niatnya, karena bungul itu dia kada tahu. Ada yang doa mandi janamah itu tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Ada yang Allahumma hdina fiman hadait. Jadi semua itu ada silsilahnya, ada sanadnya. Subhanallah. Lihat. Nah, kita jangan kayak itu. Berusaha untuk mencari istri-istri yang baik. Istri-istri. Jadi banyak. Kemarin kan fankihu ma qaba lakum minan nisa matsna wa thulatha wa ruba sampai yang 4. Nah, di antara juga karakter yang diinformasikan oleh Rasulullah untuk kita cari adalah di dalam hadis, barangkali pian sering mendengar akan hadis ini, disebutkan oleh Rasulullah, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kata Rasulullah SAW, maukah aku beritahu kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga. Jadi kalau kita mau lihat ahli surga atau bidadari sebelum di akhirat, di dunia sudah kita bisa lihat bidadari itu. Bidadari itu yang mempunyai karakter-karakter yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada istri-istri perempuan mempunyai karakter-karakter yang disebutkan oleh Rasulullah, maka dia adalah bidadari sebelum bidadari di surga. Mengharap mudah-mudahan istri kita mempunyai karakter yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Kalau seandainya pun tidak, berusaha bagaimana caranya
istri kita bisa bersifat dengan sifat yang diinformasikan oleh Rasulullah. Kalau seandainya pun tidak bisa, sudah tidak bisa diperbaiki, terserah pian. Karena kalau laki-laki itu bisa tadi sampai 3 mau mencari lagi ya terserah pian. Tapi kalau seandainya cukup hanya itu saja, sabar saja, itu juga baik. Kalau seandainya pian bisa sabar, gitu. Yang satu tuh yang kada baik akhlaknya, pian kawa sabar, bagus. Kenapa? Karena pian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nah, kata Rasulullah, istri yang merupakan ahli syurga adalah al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adzuqu ghadman hatta tardah. Kata Rasulullah, istri yang ahli syurga itu al-wadud. Apa al-wadud? Al-wadud itu adalah istri yang penuh kasih sayang, yang pandai mencari perhatian suami. Jadi kalau seandainya suami duduklah dipicit-picitnya kaki suami. Nah, ini diantara al-wadud, pandai mencari perhatian suami. Kalau suami lagi capek, diurut-urutnya bahu suami. Ini ngarannya wadud. Kalau seandainya suami lagi santai, istri pandai memicit-micit kepala. Kepala apakah terserah. Ini namanya al-wadud. Gitu. Kalau seandainya ngelihat suami kukunya panjang, dipotong akannya. Ini namanya al-wadud. Gitu. Pandai mencari perhatian suami. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, al-walud, istri yang produktif, yang bisa melahirkan anak-anak yang banyak. Ya. Jadi pabriknya terus berjalan. Seperti kalau kita lihat Siti Khadijah itulah, walaupun dikawini Rasulullah umur beliau 40 tahun, tapi produktif sampai 6 lahir dari rahim beliau anak-anak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6. Yang satunya dari Maryah Qibtiyah. Jadi kalau mencari istri juga begitu, harus cek dan recheck dulu istrinya, apakah bisa banyak melahirkan atau tidak. Karena kemarin kita informasi akan tanakahu takasaru fa ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, nikah dan banyak anak. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, al-a'ud ala zawjiha. Nah, ini barangkali agak susah. Al-a'ud ala zawjiha, yang senang kembali kepada suaminya, mendatangi suaminya, meletakkan tangannya pada tangan suaminya, seraya berkata, aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha kepadaku wahai suamiku. Jadi di mana kalau seandainya suaminya marah, dia mendatangi suaminya, dia meletakkan tangannya di tangan suaminya, lalu dia berkata, wahai sayangku, wahai belahan jiwaku, aku tak akan mungkin bisa tidur kalau seandainya engkau tidak meridhoiku wahai suamiku. Nah, kira-kira kita punya istri kayak beginikah kada? Yang tiga-tiganya ada guru, nah boleh cari lagi. Ya kan? Nah, yang terakhirnya agak susah. Yang marah di sini bukan istrinya, suaminya marah. Suaminya marah, lalu dia datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya kepada suaminya, wahai suamiku, saya tidak bisa tidur kecuali engkau ridha sama saya. Karena apa? Karena ridha suami itu mahal. Karena kita informasikan, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, ayyumam ra'atin matat
perempuan mana saja, istri mana saja, istri pejabat kah, kada pejabat kah, istri presiden kah, non presiden kah, siapa saja istrinya yang meninggal dunia lalu suaminya ridha kepadanya, maka dia min ahlil jannah, dia penduduk ahli surga, asalkan suaminya ridha kepadanya. Bukan dikarenakan suaminya bilang istri ulun meninggal nih, ulun bisa nikah lagi. Bukan gembira karena itu, bukan. Gembiranya karena dia ditinggal oleh istri yang senang berbakti kepada suaminya. Subhanallah. Nah, kita barangkali pernah mendengar ada satu cerita di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah fi Masail Mufidah. Ulun barusan baca, disebutkan ada namanya Rabi'ah Asy-Syamiyah, ada Rabi'ah Adawiyah, dan ini Rabi'ah Syamiyah, seorang perempuan atau istri daripada Al-Imam Ahmad bin Abi Hawari radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini memberi makan suaminya makanan yang enak-enak, yang nyaman-nyaman. Lalu beliau beri suaminya itu minyak wangi, Rabi'ah Syamiyah ini. Setelah itu beliau katakan kepada suaminya, wahai suamiku, engkau berangkatlah ke istrimu dengan semangat. Jadi ternyata Al-Imam Ahmad bin Abi Hawari ini punya istri-istri yang lain selain daripada Rabi'atus Syamiyah. Makanya pada saat beliau mengantar suaminya, beliau katakan kepada suaminya, wahai suamiku, hendaklah engkau berangkat kepada istrimu dengan semangat. Nah, kalau habis Isya berbeda. Kalau habis Isya beliau berdandan dengan dandanan yang bagus, yang menyenangkan suaminya, pakaiannya juga bagus, pakai minyak wangi. Setelah itu beliau berada di tempat tidurnya. Lalu beliau katakan kepada suaminya, wahai suamiku, apakah engkau berhasrat kepadaku? Coba lihat, apakah engkau berhasrat kepadaku? Kalau seandainya suaminya berkata, enggak, ulun berhasrat sama pian, maka beliau tetap di tempat tidur itu. Kalau seandainya suaminya bilang enggak, maka beliau pergi ke musola, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Kalau seandainya suaminya kada berhasrat dengan dia. Coba ibu-ibu lah lakukan hal ini kepada suami pian. Ya, ini ibadah, jangan malu. Ya, jangan malu-malu. Ini maaf-maaf dan istri-istri sekarang sebagian lah. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, subhanallah, yang paling wangi itu minyak telon, itu paling wangi sudah. Minyak telon, minyak kayu putih, itu paling wangi sudah. Baju, maaf, baju daster yang bolong-bolong, subhanallah. Yang memberi nafkah suami, yang memberi duit suami, cuman suami hanya bagian maaf bau minyak telon saja. Pakaian yang tidak indah itu bagian suami. Nah, bagian yang minyak wanginya itu, bagian pakaian yang indah, kira-kira untuk siapa? Untuk tukang ojek. Kayaknya kalau ke pasar pakai ojek, pergi ke majelis pakai ojek, walimah pakai ojek. Jadi yang mencium bau harumnya itu adalah tukang ojek hari-hari. Kalau pergi ke pasar hari-hari itu ya pakai minyak wangi, yang mencium tukang ojek. Suaminya bang, yang tidak enak yang cium suami. Subhanallah. Ini fakta membuktikan. Ya, kebanyakan ya begitu kita lihat dan kita perhatikan istri kita. Tapi mudah-mudahan istri-istri yang di sini tidak seperti itu, insya Allah. Setelah ini mudah-mudahan tampil beda. Ya kan? Khususnya yang datang ke sini mudah-mudahan benar-benar itu suaminya diservis dengan baik dan bagus. Mumpung suami pian ada dan masih hidup, karena suami pian adalah sorga pian dan neraka pian. Ya kan? Jadi suami kita itu sorga dan neraka kita. Seperti apa kita memperlakukan suami kita,
maka seperti itulah nanti Allah perbuat untuk pian nanti di akhirat. Kalau kita perlakukan suami pian dengan baik, maka surgalah buat pian.